Selamat sore adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yosi dalam serial Dongeng Anak. Kali ini mengambil judul Rapunzel. Pada zaman dahulu, hidup sepasang suami istri. Mereka sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Sang istri gemar duduk di dekat jendela sambil melihat ke taman. Dia senang melihat bunga lampion yang sangat indah di taman itu. Tiba-tiba sang istri jatuh sakit. Makin hari wajahnya makin memucat. Sang suami menjadi kebingungan apa yang sebenarnya terjadi dengan istrinya. Sang suami bertanya, "Wahai istriku sayang, sekiranya apa yang bisa membuatmu sembuh? Andai aku bisa mendapatkan bunga lampion yang terdapat di hamparan kebun itu," jawab sang istri dengan sedih. Karena kecintaannya terhadap sang istri, sang suami menuruti kemauan istrinya. Setiap malam dia memanjat ke dinding taman untuk memetik bunga lampion. Setelah mendapatkannya, ia memberikan bunga lampion itu kepada istrinya. Suatu malam, saat sang suami hendak mengambil bunga lampion seperti biasanya, tiba-tiba muncul seorang penyihir. "Berani sekali kamu mengambil lampion-lampion milikku tanpa seizinku," gertak si penyihir dengan keras, membuat sang suami takut. "Maafkan aku mengambil bunga lampion ini untuk istriku," ucap sang suami dengan gugup. Penyihir terdiam sejenak, kemudian berkata, "Kau boleh mengambil bunga lampion ini 3 kali lipat dari yang kau bawa malam ini. Tapi dengan syarat, anak yang dilahirkan istrimu harus diberikan kepadaku." Dengan ketakutan, sang suami terpaksa menyetujui persyaratan si penyihir. Tak lama kemudian, sang istri hamil. Setelah beberapa bulan mengandung, lahirlah bayi yang cantik. Bayi itu diberi nama Rapunzel. Namun kebahagiaan sang suami dan istri itu seketika lenyap ketika datang si penyihir, pemilik bunga lampion. Tanpa menunggu waktu lama, si penyihir segera membawa Rapunzel. Sang suami dan sang istri terpaksa melepas kepergian Rapunzel dengan sedih. Rapunzel tumbuh menjadi gadis yang amat cantik. Sayangnya, dia dikurung oleh si penyihir di menara yang amat tinggi yang terletak di tengah hutan. Menara itu tidak memiliki tangga ataupun pintu. Hanya ada jendela yang sangat kecil di sana. Ketika si penyihir hendak naik ke menara, dia akan berdiri di bawah menara dan berseru, "Rapunzel, Rapunzel, cepat ulurkan rambutmu ke bawah untukku." Panggilan itu sudah tidak asing lagi bagi Rapunzel. Dia hafal apa yang harus dilakukan. Dengan segera, Rapunzel akan membiarkan rambutnya terurai hingga ke bawah. Ya, rambutnya sangat panjang dan digunakan oleh si penyihir untuk naik ke atas. Setiap hari, Rapunzel menghabiskan waktunya dengan bernyanyi. Sudah bertahun-tahun ia tinggal di menara. Dia merasa kesepian dan ingin keluar dari menara itu. Suatu ketika, ada seorang pangeran yang menyusuri hutan tersebut dengan menunggangi kuda. Saat itu Rapunzel sedang bernyanyi dari menara. Suara Rapunzel yang merdu membuat pangeran menjadi penasaran. Pangeran pun menelusuri asal suara. Sampailah ia di menara tempat tinggal Rapunzel. Ketika melihat penyihir dari kejauhan, pangeran segera bersembunyi di belakang pohon. Diam-diam ia mengamati si penyihir yang sedang memanggil Rapunzel. Taulah pangeran
bahwa Rapunzel selalu mengulurkan rambutnya ke bawah saat si penyihir itu memanggilnya. Keesokan harinya, pangeran melakukan hal yang sama. Ia memanggil Rapunzel dari bawah agar Rapunzel mau mengulurkan rambutnya yang indah itu. Awalnya, Rapunzel ketakutan dengan kehadiran pangeran. Tapi karena pangeran berniat baik dan berbicara dengan sangat ramah, ketakutan Rapunzel hilang. Setiap malam pangeran menemui Rapunzel karena si penyihir datang di siang hari. Suatu ketika, pangeran mengutarakan niatnya kepada Rapunzel agar Rapunzel mau menjadi istrinya. Rapunzel bergumam, "Pangeran tampan ini akan menyayangiku melebihi ibu angkatku." Rapunzel pun menyetujui pangeran. Dia berkata, "Aku akan pergi bersamamu, pangeran, tapi aku tak tahu cara turun dari menara ini." Rapunzel dan pangeran berpikir cukup lama. Tiba-tiba Rapunzel mempunyai ide. Ia meminta pangeran membawa gulungan sutra untuk ditenun. Hasil tenunan tersebut dapat dijadikan tali untuk Rapunzel turun. Suatu hari tak sengaja Rapunzel berkata kepada si penyihir, "Bunda, mengapa engkau lebih berat daripada pangeran?" Tentu hal ini membuat si penyihir marah. Ia langsung membawa Rapunzel ke sebuah gurun. Di sana tanpa belas kasih, ia memotong rambut indah Rapunzel. Malam harinya, pangeran datang menemui Rapunzel. Tapi betapa terkejutnya pangeran ketika yang ditemuinya bukan orang yang dia cintai, melainkan penyihir yang jahat itu. "Hahaha, kau tak bisa pernah bertemu dengan gadis yang bersuara indah itu. Aku akan membuatmu tidak dapat melihat dunia ini, agar kau selamanya tidak dapat melihat Rapunzel," seru si penyihir. Dengan hati yang amat sedih, pangeran pergi meninggalkan menara. Sayangnya, saat pangeran turun, tak sengaja matanya tertusuk oleh duri. Benarlah kutukan si penyihir. Pangeran tidak dapat melihat lagi. Bertahun-tahun pangeran hanya bisa meratapi kesendiriannya. Ia berjalan tak tentu arah dan kebingungan. Tibalah pangeran di sebuah gurun pasir. Tiba-tiba pangeran mendengar suara yang tidak asing lagi. Rupanya gurun pasir itu adalah tempat di mana Rapunzel ditinggalkan oleh penyihir yang jahat. Rapunzel melihat sosok pangeran yang dicintainya. Segera ia beranjak menemui pangeran. Dia memeluk pangeran dengan penuh kasih sayang. Tak terasa air mata Rapunzel menetes menyentuh pangeran. Dan ketika air mata Rapunzel mengenai mata pangeran, pangeran dapat melihat kembali. Mata pangeran pulih seperti sedia kala. Pangeran pun segera membawa Rapunzel ke kerajaannya, kemudian mereka menikah dan akhirnya hidup berbahagia. Pesan moral dari dongeng ini adalah Rapunzel adalah gadis berambut panjang yang baik hati dan berbakti kepada orang tuanya. Ya adik-adik, demikianlah cerita Rapunzel. Sampai jumpa di cerita yang lain. Salam.